Yuk, kita bahas salah satu drama keluarga paling menegangkan di Alkitab, dari Kitab Kejadian. Ini bukan cuma soal kakak adik yang berantem loh, ini adalah sebuah krisis yang jadi titik balik penting dalam sejarah. Sebuah cerita tentang tipu daya, ancaman maut, dan pelarian yang pada akhirnya akan membentuk sebuah bangsa. Nah, ini dia. Kita langsung masuk ke jantung masalahnya. Kalimat ini diucapkan Esau di dalam hatinya, jadi ini bukan sekedar gertakan emosi sesaat. Ini adalah sumpah yang dingin, yang sudah dipikirkan matang-matang. Sebuah niat membunuh yang jadi pemicu semua drama ini. Pertanyaannya jadi gini, kok bisa sih sebuah keluarga yang dipilih Tuhan, pewaris janji-janjinya, sampai ada di titik sehancur ini? Nah, kita akan telusuri bareng-bareng gimana semua ini bisa terjadi. Dan yang lebih penting lagi, gimana Tuhan tetap bekerja di tengah kekacauan yang mereka buat sendiri. Oke, mari kita bedah akar masalahnya dulu. Di bagian pertama ini, kita fokus ke dendam Esau yang udah membara. Inilah yang jadi bensin dari seluruh krisis keluarga ini. Semua kemarahan Esau itu sumbernya dari sini, berkat ayahnya yang dia rasa dicuri oleh Yakub. Gini, di zaman dulu berkat dari seorang ayah itu bukan cuma kata-kata manis ya, itu tuh semacam proklamasi spiritual yang sah, yang dipercaya bisa menentukan masa depan, mentransfer kepemimpinan, dan mengesahkan siapa penerus janji Tuhan. Jadi buat Esau, ini bukan cuma soal kehilangan warisan, tapi ini soal kehilangan seluruh takdirnya. Dan coba perhatikan deh, betapa terukurnya rencana Esau ini. Ini bukan kejahatan karena emosi sesaat. Dia bilang dalam hatinya, dia akan sabar, nunggu sampai ayahnya meninggal, dan masa berkabungnya selesai. Baru setelah itu, dia akan bunuh Yakub. Wah, ini nunjukin kebencian yang dalam banget, ancaman yang dingin, dan penuh perhitungan. Biar kita lebih paham drama ini, kita perlu kenalan dulu sama 3 tokoh utamanya. Masing-masing punya karakter yang kompleks, punya motif pribadi, dan tanpa mereka sadari, mereka semua ini lagi memainkan peran dalam sebuah skenario Tuhan yang jauh lebih besar. Pertama Esau. Jelas, dia digerakkan oleh rasa sakit hati dan dendam karena merasa haknya sebagai anak sulung direbut. Dia ini gambaran orang yang lebih peduli sama hal-hal duniawi yang instan, kayak semangkuk sup kacang merah, daripada janji-janji rohani jangka panjang yang sebenarnya jauh lebih berharga. Terus ada Ribka, sang ibu. Wah, dia ini bukan cuma ibu yang panik, dia ini ahli strategi. Dia ingat betul nubuatan Tuhan sebelum anak-anaknya lahir, bahwa yang tua akan melayani yang muda. Jadi semua tindakannya, meskipun pakai tipu daya, itu didorong oleh keyakinan buat memastikan kehendak Tuhan terjadi. Dia ambil alih situasi dengan caranya sendiri. Dan tentunya, Yakub. Namanya sendiri artinya penipu atau pemegang tumit. Dan ya, dia memang hidup sesuai namanya. Nah, sekarang akibat dari tipu dayanya sendiri, dia jadi target. Pelariannya ini bukan cuma buat nyelamatin nyawa, tapi ini adalah awal dari sebuah proses panjang di mana Tuhan akan membentuk karakternya dari seorang penipu jadi Israel, bapak dari sebuah bangsa besar. Oke, setelah tahu masalahnya, sekarang kita lihat solusinya. Fokus kita sekarang pindah ke rencana brilian dari Ribka, sebuah strategi yang berlapis-lapis yang menunjukkan betapa cerdiknya dia dalam menghadapi situasi yang super berbahaya ini. Rencananya itu praktis dan mendesak banget. Dia kasih Yakub 4 perintah yang jelas. Dan tujuannya bukan tempat sembarangan loh. Haran itu tanah leluhur mereka, tempat Abraham berasal. Jadi dengan ngirim Yakub ke sana, Ribka nggak cuma nyelamatin dia, tapi juga mengarahkan dia kembali ke akarnya, supaya Yakub bisa cari istri dari kaumnya sendiri dan menjaga garis keturunan perjanjian itu. Nah, kalimat ini nunjukin ketakutan terbesar Ribka. Dalam banget maknanya. Dia sadar kalau sampai Esau membunuh Yakub, hukum pembalasan zaman itu akan berlaku. Bisa jadi Esau juga akan dihukum mati atau diasingkan. Artinya, dia akan kehilangan kedua putranya di hari yang sama. Jadi rencananya ini bukan cuma buat nyelamatin Yakub, tapi buat mencegah kehancuran total keluarga dan garis keturunan yang sudah dijanjikan Tuhan. Dan ini dia bagian paling jenius dari strateginya. Coba lihat perbandingan 2 alasan yang dia pakai ini. Ke Yakub, dia ngomong jujur sejujur-jujurnya tentang ancaman pembunuhan. Tapi ke Ishak, suaminya, dia pakai alasan yang sama sekali berbeda, meskipun alasan itu juga ada benarnya. Dia ngeluh soal istri-istri orang Het yang dinikahi Esau. Ini tuh manipulasi yang cerdas banget buat dapat restu dari Ishak supaya Yakub pergi, tanpa harus bikin suaminya hancur hatinya kalau tahu kebenaran yang brutal itu. Jadi apa sih dampaknya dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari semua ini? Yuk kita lihat konsekuensi langsung dari konflik ini, baik buat keluarganya maupun buat kisah besar rencana Tuhan. Rencananya memang berhasil, Yakub selamat. Tapi harganya mahal banget.
Keluarga itu jadi terpecah belah, dan perpisahan itu ternyata jadi perpisahan untuk selamanya bagi Yakub dan ibunya. Tapi justru disinilah kita lihat tangan Tuhan bekerja. Perpisahan yang menyakitkan ini malah jadi cara Tuhan buat membawa Yakub keluar dari zona nyamannya. Nanti dalam pelariannya, Yakub akan bertemu Tuhan secara pribadi di Betel, dan disitulah transformasinya dimulai. Krisis ini justru jadi pemicu pertumbuhan imannya. Kisah ini akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang dalam banget. Cerita ini nunjukin gimana Tuhan dengan kedaulatannya bisa memakai tindakan manusia yang penuh dosa dan tipu daya untuk menggenapi rencananya yang sempurna. Karena dari keturunan Yakub inilah, ribuan tahun kemudian akan lahir Yesus Kristus, Sang Penebus yang akan memberikan berkat sejati, bukan lewat tipu daya, tapi lewat pengorbanannya di kayu salib. Sebuah pertanyaan yang tetap relevan untuk kita renungkan. Terima kasih sudah menyimak.